Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi a'azzana bil imani bihi wa as'adana bitaba'i afdali rasuli. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang saya hormati kepada Pak Adi Kusuma selaku mata kuliah public speaking. Yang saya hormati yang sudah menonton channel YouTube saya atau baru yang menonton channel YouTube saya. Wabil khusus saya doakan kepada Pak Adi selaku mata kuliah public speaking, semoga Allah selalu memberkahi dalam hidupnya, memberkahi ilmunya, dan dipermudahkan dalam segala urusannya. Yang saya hormati kepada yang sudah menonton channel YouTube saya atau baru yang menonton channel YouTube saya, semoga Allah selalu memberkahi dalam kehidupannya, dan semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Adi dan disalurkan oleh kepada saya, semoga keberkahan tidak putus kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Kita tidak bisa menghitung nikmat Allah, sekalipun orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada sang penobrak pintu kezaliman, revolusi umat Islam. Tak pernah digaji siapakah beliau? Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan sehingga zaman terang benerang. Oke, di sini guys, saya mau berbicara seperti video yang kemarin tentang Learning Journal, namun sekarang yang ke-11, tapi ini maju yang maju bersama sih guys dengan temanya gitu guys ya. Jadi yang pertama itu ngebahas tentang 3 pilar utama kunci sukses dalam hidup. Yang pertama itu zikir guys. Jadi kita selaku umat muslim ini harus membersihkan diri kita itu dengan zikir. Karena dengan zikir kita bisa diri kita bisa mendekati sang pencipta. Kita bisa membersihkan diri kita. Yang pertama zikir, yang kedua itu adalah bersyukur. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah musibah maupun kecil atau besar, kita harus tetap bersyukur guys. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam suratnya yang berbunyi la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila sadid, yang artinya barang siapa yang bersyukur maka
akan aku tambahkan nikmatnya, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka ingatlah azab Allah sangat pedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bersyukur. Kalau misalkan kita bersyukur, maka nikmat kita akan diberikan oleh Allah. Namun sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur, maka siap-siaplah kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga itu tentang bersabar. Jadi bersabar ini sebenarnya guys tidak ada batasnya. Namun dengan perspektif orang lain, bersabar ada batasnya. Karena sabar itu tidak ada batasnya guys. Karena kenapa saya bilang bersabar itu tidak ada batasnya? Karena kalau misalkan kita bersabar itu ada batasnya, berarti kita dalam roda kehidupan itu ada yang merasa kekurangan. Karena kenapa? Dari segi emosional intelijen kita tidak bisa untuk mencegah dengan rasa kemarahan. Jadi kita tidak bisa mengontrol emosi kita guys, kayak gitu. Jadi bersabar itu tidak ada batasnya guys, oke? Itu hanyalah sebuah asumsi orang lain yang berkata sabar itu ada batasnya, kayak gitu. Padahal bersabar itu tidak ada batasnya guys. Kita lihat dari nabi, sejarah nabi saja yang ditimpukin oleh kaum kafir Quraisy gitu ketika nabi ingin berdakwah, namun nabi banyak banget yang membenci nabi sehingga nabi dimusuhkan, sehingga nabi harus kena sebuah timpukan berbatuan kayak gitu guys. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Oke. Selanjutnya yaitu mengenai tentang presentasi guys. Jadi 3 orang itu selepas 3 orang ada presentasi. Nah, presentasi ini tentang mengenai fobia guys. Jadi fobia itu adalah sebuah sinyal dari diri yang menghantarkan kita itu nervous gitu guys. Itu namanya fobia. Jadi sebenarnya fobia itu kalau misalkan kita tidak bisa mengatasi fobia, kalau kita tidak bisa mengatasi fobia, maka ketika kita maju ke panggung, kita akan bergemeteran, kita akan takut dengan panggung, karena sebuah dari panggung yang kecil bisa menjadi panggung yang besar, karena suara kita itu dibutuhkan oleh orang lain, teman-teman. Jadi jangan takut untuk bersuara, teman-teman. Oke? Kalau dampak negatif nervous ya di panggung. Jadi dampak negatif itu seperti kayak stres yang berlebihan gitu guys. Jadi sebelum kita maju itu kita harus mengurangi orang-orang yang merendahkan diri kita. Karena kenapa guys? Karena ketika kita maju ke depan, kalau misalkan omongan orang lain itu masuk ke dalam pemikiran kita, sehingga kita stres berkelebihan dan menimbulkan kecemasan di dalam diri, performa diri kita di depan tidak perfect, sehingga kita bisa kehilangan dengan apa yang kita inginkan. Contoh, kita mau mengikuti ajang duta, kalau diri kita nih ketika di depan itu tidak bisa pandai untuk menyampaikan, maka bersiap-siaplah kita akan kehilangan dengan hal tersebut kayak gitu guys. Jadi kita harus yang namanya itu mempersiapkan diri, dan harus yang namanya itu bisa mengatasi fobia gitu guys. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada kesalahan dari tutur kata ucapan saya mohon maaf.
kebenaran itu datangnya dari Allah. Burung rian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.